Ya, setelah kita mati masuk kubur, keadaan orang mati beda-beda. Sebagaimana halnya juga keadaan orang di dalam kubur juga beda-beda. Yang akan kita lihat sekarang keadaan orang mati. Seperti apa keadaan orang mati? Orang yang rajin beribadah, yani baik, rajin ke majelis taklim, rajin baca Quran, tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah yang lain. Seperti apa matinya dibandingkan dengan yang beda daripada itu. Nah, setelah kita tahu, ibu akan mengatakan, oh ternyata enggak beda, ternyata tidak sama ya. Ternyata tidak sama antara orang yang baik dan berbuat buruk. Ternyata tidak sama antara orang yang rajin beribadah, rajin majelis taklim dan lain-lain dengan yang tidak rajin. Ternyata berbeda. Nah, kita lihat di mana perbedaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ammal mautu fa azkuru fihi hala rajulaini. Dengan sesuatu keadaan orang mati, maka aku, kata Imam Al-Ghazali, akan sebutkan keadaan yang berbeda antara dua orang laki-laki. Ahaduhuma, orang pertama, ma ruwiya an ibni Subrumata, apa yang telah diriwayatkan daripada ibni Subrumah, annahu qol, bahwa ia ibnu Subrumah telah berkata, dakhaltu ma'as Sa'biyyi ala rajulin maridin na'uduhu wa huwa lima bihi wa 'indahu rajulun yulaqqinuhu la ilaha illallah faqala as-Sa'biyyu arfuq bihi fatakallama al-maridu wa qala in tulaqqinni aw lam tulaqqinni fa inni la ad'uha thumma qara'a a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Jadi cerita ini Ibu sekalian, seorang ulama yang diriwayatkan daripada Ibnu Subrumah masuk menjenguk seorang yang sakit. Ada orang sakit lalu dijenguk oleh seorang ulama. Seorang ulama tadi menyaksikan di sisi orang tadi ada orang yang menalkinkan kalimat, yakni kalimat la ilaha illallah. Jadi ada orang sakit yang sedang nazak, kelihatan sudah bakal sakaratul maut. Lalu orang tadi itu kemudian ditalkinkan, diajari kalimat baik la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah ini ibu-ibu sekalian jaminan keselamatan. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Jadi begitu orang tersebut mati dengan akhir menyebut kalimat la ilaha illallah, ya imani kalimat tersebut, maka tidak ada kekhawatiran baginya setelah itu dia masuk surga. Sudah selesai. Maka kalimat la ilaha illallah bukan kalimat yang biasa. Ada orang sakit, datang orang mentalkinkan, ucapkan wahai fulan la ilaha illallah. Dalam kisah ini orang tersebut menjawab. Ketika diajari yang demikian itu, dia menjawab, engkau ajari aku kalimat la ilaha illallah atau engkau tidak ajari aku tidak pernah meninggalkan kalimat itu. Maknanya dia adalah orang baik, setiap hari beriman kepada Allah, setiap hari ia melaksanakan ketaatan, melaksanakan ibadah-ibadah, maka di akhir hayatnya Allah jaga orang tersebut sehingga ia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lalu orang yang tadi itu membaca ayat Quran wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqu biha wa ahlaha. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kalimat takwa itu pada hati orang-orang yang beriman itu. Ya. Jadi orang yang beriman, orang yang banyak berbuat baik adalah orang yang akan Allah kokohkan hatinya di akhir kehidupannya untuk berkata baik, yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Sa'biyyu, maka Sa'bi, seorang ulama itu berkata, menyaksikan orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, beliau berkata, alhamdulillahilladzi najja sahibana.
Aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan sahabat kami. Maknanya ia senang memuji Allah karena melihat orang yang baik itu benar-benar telah mengakhiri hidupnya dengan iman. Hal tersebut menambah keyakinan bahwa sesungguhnya tidaklah sia-sia perbuatan baik yang dilakukan di dunia. Allah tampakkan di hadapan matanya bahwa perbuatan baik itu memang seharusnya dilanjutkan, perbuatan baik tersebut memang seharusnya didawamkan, dilaksanakan terus-menerus oleh setiap orang yang menginginkan kebaikan, yakni keselamatan daripada azab dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Jadi kehadiran ibu-ibu sekalian di mana saja berada, di dalam majelis-majelis ilmu, dalam majelis-majelis taklim, atau di dalam majelis-majelis zikir, itu bukan perkara yang kecil meskipun terkadang kita menganggapnya kecil. Kenapa kita anggap kecil? Karena kita belum Allah tampakkan di mata kita betapa berharga dan besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang rajin datang ke majelis taklim. Jadi bersemangat agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita. Nah, ini kisah pertama ini. Kemudian yang kedua adalah kisah yang sebaliknya, wal akharu, dan adalah kisah yang lain, ma hukiya anna tilmizan lil Fudail bin Iyad, apa yang dihikayatkan tentang seorang murid daripada imam besar yang bernama Fudail bin Iyad. Jadi kalau ibu-ibu rajin baca di mana sajalah baca-baca, kalau itu biografi para ulama atau baca-baca kitab yang kaitannya itu dengan kebersihan jiwa, membersihkan hati, itu mesti akan diikuti banyak pendapat seorang ulama namanya Fudail bin Iyad, seorang wali besar, seorang ulama besar, punya murid. Tapi apa yang terjadi pada murid seorang ulama besar ini? Hadaratul wafatu, hadir wafat pada muridnya itu, artinya muridnya itu sudah mendekati wafat. Fadakhala alaihi al-Fudailu wa jalasa 'inda ra'sihi, mengetahui muridnya sakit dan kelihatannya sudah tidak mau sembuh lagi, maka seorang Imam Fudail bin Iyad tadi masuk ke dalam rumahnya lalu duduk di samping kepala muridnya yang sakit tadi itu. Wa qara'a surat Yasin, lalu Imam Fudail bin Iyad membacakan surat Yasin. Surat Yasin ya, sering ibu-ibu baca itu, salah satu keberkahannya adalah ketika dibaca pada orang sakit sembuh sakitnya, ketika dibaca pada orang yang memiliki hajat, ya artinya dia niatkan dengan keberkahan surat Yasin itu Allah semoga mudahkan hajatnya, ya yakin Allah mudahkan. Ketika ada orang itu yang akan wafat, yakni nazak, susah keluar ruh daripada tubuhnya, dibacakan surat Yasin, maka dengan keberkahan surat Yasin itu Allah akan mudahkan keluarnya ruh dari jasad sehingga tidak merasakan sakit yang sedemikian rupa itu. Nah, ketika Imam Fudail bin Iyad ini membacakan surat Yasin di samping kepala muridnya yang akan wafat tadi itu, malah muridnya itu menjawab, "Ya ustazu, wahai guruku, la taqra, jangan kau bacakan aku surat Yasin." Fasakata, maka diamlah gurunya. Thumma laqanahu faqala qul la ilaha illallah. Kalau begitu dibacakan surat Yasin enggak mau, barangkali bukan yang itu, mungkin kepanjangan. Dibacakanlah kalimat yang tadi diajari dengan orang yang pertama tadi. Ucapkanlah la ilaha illallah. Diajari kalimat la ilaha illallah itu. Faqala, maka muridnya itu menjawab, la aquluha, wahai guruku, jangan engkau ajari aku kalimat itu. Jangan engkau ajari aku murid apa? Jangan engkau ajari aku kalimat tersebut. Li'anni min habariun, karena sesungguhnya aku terhadapnya kalimat itu telah terputus hubungannya, artinya telah tertolak dari kalimat la ilaha illallah itu. Wa mata ala zalik, lalu seketika murid Fudail bin Iyad itu mati dalam keadaan yang demikian, dalam keadaan nyata tidak beriman, dalam keadaan tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena beratnya sakaratul maut, karena telah keluhnya lidah, bukan,
tapi memang dari dalam hatinya menolak dan tidak beriman lagi kepada kalimat la ilaha illallah itu. Nah ini na'udzubillahi min dzalik. Fadakhala al-Fudailu manzilahu wa ja'ala yabki 40 yawman lam yakhruj minal baiti. Karena melihat kejadian yang begitu mengagetkan itu kan enggak nyangka ini seorang ulama besar, seorang wali punya murid, pasti muridnya juga hebat. Tapi begitu kejadian akhir hayatnya kok seperti itu. Maka Fudail bin Iyad tadi itu menangis, masuk ke dalam rumahnya, menangis selama 40 hari enggak keluar-keluar dari rumahnya. Jadi lihat murid seperti itu sedih, kemudian bagaimana perasaannya tidak tahu lagi digambarkan, sehingga seorang ulama ini masuk ke dalam rumahnya, lalu dia menangis selama 40 hari, enggak keluar-keluar rumah, kerjanya nangis, bermunajat kepada Allah, minta petunjuk Allah kenapa muridnya seperti itu. Kemudian setelah 40 hari Fudail bin Iyad itu menangis, kemudian berdoa, thumma ra'ahu fin naumi wa huwa yushabu ila jahannama. Allah tunjukkan setelah 40 hari itu di dalam tidur seorang ulama besar, seorang ulama yang soleh ini, Allah tunjukkan di dalam mimpinya beliau itu bertemu dengan muridnya itu, dan keadaan muridnya itu telah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Faqala, lalu Fudail bin Iyad di dalam percakapannya di alam bawah sadar, di alam mimpi tadi itu, tapi mimpi bukan seperti mimpi kita ya, tapi mimpinya orang soleh. Mimpinya orang soleh termasuk bagian daripada tanda-tanda kenabian, andai masih ada nabi. Artinya mimpi orang soleh adalah mimpi yang hak, mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mimpinya orang yang lalai seperti kita, bukan, tapi mimpinya orang soleh, seorang waliullah. Di dalam mimpi itu tadi tanya, wahai muridku, bi ayyi syai'in naza'allahu al-ma'rifata minka wa kunta a'lama talamizati. Wahai muridku, apa yang menjadi sebab dicabutnya ma'rifatmu kepada Allah, dicabutnya keyakinanmu kepada Allah, dicabutnya imanmu kepada Allah, itu kenapa? Apa yang menjadi sebab? Karena Fudail bin Iyad ini tahu ini muridnya. Wa kunta a'lama talamizati, sedangkan engkau itu adalah muridku. Qala, muridnya tadi itu diizinkan Allah menjawab, wahai guruku, aku dicabut dari iman itu, dimasukkan ke dalam jahanam sebab tidak beriman di akhir hayat, bisalah sati asyain, disebabkan oleh 3 sebab. Awaluha, sebab yang pertama, an-namimah, adu domba, namimah. Fa inni qultu li ashabi bi khilafi ma qultu lak. Aku berkata kepada sahabatku berbeda hal dengan yang aku katakan kepadamu. Itu namanya namimah. Artinya ada 3 orang, ada si A, ada si B, ada si C. Si A berkata kepada si siapa? Si B, bahwa si C ngomongin dia. Selanjutnya sebaliknya, dia pergi lagi kepada si C, dia ngomong lagi bahwasanya si B ngomongin dia, si ngomongin si C, sehingga si C dan si A itu bermusuh-musuhan lantaran fitnah ataupun ucapan-ucapan dusta yang dilakukan oleh orang tersebut. Itu namanya namimah. Ya, jadi ibu bertiga temenan, ibu ketemu ibu ngomongin itu, yang lain ketemu lagi ngomongin lagi, sehingga 2 orang jadi bermusuh-musuhan gara-gara orang lain. Itu namanya namimah. Jadi wahai guruku, iman aku dicabut Allah akhir hayatku itu disebabkan yang pertama sebabnya namimah. Aku suka mengadu domba orang agar bermusuhan. Nah ini hati-hati. Kalau bermusuhan segera berdamai, jangan cari kawan untuk memusuhi lagi. Jadi cari serikat. Namanya orang bermusuhan itu kan biasanya cari kawan kan. Si A sama B ini musuhan. Nanti si A cari kawan, si B juga cari kawan. Akhirnya yang bermusuhan tidak hanya 2 orang, tapi sudah geng ya, geng nih ya, geng sana geng sini musuh-musuhan ya, geng-gengan ya. Ya itu orang zaman dulu. Kalau orang zaman sekarang enggak ya.
insyaallah ya. Jadi sebab yang pertama orang suul khotimah, orang tadi itu mati tidak beriman, dimasukkan ke dalam jahanam. Sebab yang pertama apa? Namimah atau adu domba. Istilah orang Indonesia adu domba ya. Domba enak-enak makan dituduh-tuduh ya. Tapi itu istilah saja mengadu domba. Kemudian sebab yang kedua, wasani al-hasadu, hasad. Ya, hasad. Apa sih hasad? Hasad tu ashabi. Aku katanya tuh hasad terhadap temanku. Jadi apa hasad itu? Hasad itu artinya dengki. Apa sih dengki itu? Keadaan orang yang ia memiliki perasaan tidak senang ketika orang lain mendapat nikmat. Jadi orang yang tidak senang ketika orang lain dapat nikmat itu namanya orang hasad. Lebih daripada itu, orang hasad itu menginginkan agar nikmat yang ada pada orang lain tersebut cepat-cepat hilang. Itu namanya hasad. Jadi sifat itu sifat-sifat yang ada di hati manusia. Maka setiap manusia itu harus mengikis ya, menghapus, menghilangkan yang namanya sifat hasad atau dengki di dalam hati. Karena ini berbahaya, bisa menyebabkan orang mati dalam keadaan tidak beriman. Wasalisu, kemudian ini sebab yang ketiga. Ada 3 sebab tadi ya. Pertama namimah adu domba, yang kedua hasad, yang ketiga adalah kana bi illatun. Wahai guru, sesungguhnya aku ini punya satu penyakit. Faji'tu ila tabibi fasa'altuhu anha. Lalu aku datang ke dokter, bertanya kepada dokter perihal penyakitku itu. Qala, berkata dokter tadi, tabib tadi itu, tukang obat yang didatangi itu berkata, tashrabu fi kulli sanatin qadahan min khamrin. Obatnya gampang. Kalau kamu mau sembuh dari penyakitmu itu, setiap tahun kamu harus minum segelas khamar. Segelas khamar ya, tahu khamar? Minuman keras yang memabukkan itu. Jadi minuman-minuman beralkohol yang memabukkan itu adalah perkara yang haram diminum di dalam agama kita. Nah, orang sakit tadi itu ngeluh ke dokter, kata dokternya gampang, obatnya ada. Setiap tahun kamu minum segelas saja daripada khamar itu. Fa illam taf'al tabqa bikal illatu. Karena kalau kamu enggak mau minum itu minuman keras, maka penyakitmu itu tidak akan sembuh-sembuh. Itu kata dokter, kata tukang obatnya ya. Fakuntu ashrabuhu. Lalu kata orang tadi ini, aku ikuti nasihatnya itu dan aku minum segelas khamar dalam setiap 1 tahun. Ini segelas, bukan segelas setiap malam, segelas tahun. Na'udzubillahi min sakhatihi alladzi la taqata lana bih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya daripada kesulitan-kesulitan yang kita tidak akan mungkin bisa mengembannya. Maknanya itu enggak mungkin ada orang itu yang sanggup diazab di dalam neraka jahanam itu. Jadi kalau ada orang yang sombong, biarlah saya melakukan dosa-dosa itu secara terus-menerus, bahkan kalau aku ini diazab enggak apa-apa. Itu omongan yang tidak bisa dipercaya. Karena tidak mungkin ada orang kuat dengan azab dari Allah. Maka hadirin yang hormati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini yang menjadi sebab orang itu suul khotimah di antara sebab-sebabnya. Jadi namimah adu domba ya jangan. Kalau ada orang yang bermusuhan, tugas kita seorang muslim kalau bisa mendamaikan. Kalau kita tidak mampu mendamaikan, maka yang penting kita enggak usah ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan. Yang kedua, jangan hasad. Kalau lihat tetangga atau teman kita itu dapat nikmat, kita ikuti syukurnya. Kalau kita tidak mendapatkan harta ataupun apapun yang sama seperti saudara kita itu, kita sudah beruntung karena kita bersyukur orang lain dapat nikmat, kita mendapatkan pahala karena kita senang melihat saudara kita senang, atau kita mengucapkan syukur atas nikmat yang didapat oleh orang lain. Itu salah satu tanda kebersihan hati. Jadi jangan hasad. Yang kedua, khamar itu salah satu perwakilan dari perkara yang haram. Maknanya tidak hanya meminum khamar, tapi setiap memakan perkara-perkara tertentu yang hukumnya haram di dalam agama Islam,
maka hal tersebut apabila orang tersebut sengaja memakan makanan yang haram itu, maka bisa menyebabkan orang itu su'ul khotimah. Maknanya pada saat ia wafat imannya telah Allah cabut di dalam hatinya. Nah, orang yang imannya tetap di dalam hatinya ketika wafat, begitu mati masuk surga. Orang yang ketika wafat imannya dicabut, maka ketika mati masuk neraka. Jadi surga neraka itu namanya aja gak mudah kan nyebutnya kan, surga neraka. Sama aja perasaan badan kita sebut surga neraka, sama-sama nggak ada yang berat nyebutnya kan, surga neraka. Tapi konsekuensinya atau kenyataannya surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa, tidak akan pernah sama. Jadi berbahagialah kita telah hadir dalam majelis ini. Semoga semakin hari semakin semangat, dan saudara-saudara kita yang lain juga diberikan Allah semangat untuk hadir ke dalam majelis ta'lim di mana saja baik di Majelis Nurul Iman ataupun di mana saja adanya majelis ta'lim, semuanya insyaallah mengajak kepada kebaikan. Nah, demikian pembacaan kitab Minhajul Abidin, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bissawab.